Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampai salam. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Kota Kupang yang masih setia untuk bersama kami dan mendukung kami dalam aksi nyata kami, terutama dalam berbagi praktek baik tentang disiplin positif atau yang kami pelajari di modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu, ini serangkaian materi yang masih saling terkait. Tadi yang Ibu Noni bawakan itu tentang makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Ini nanti saya akan membawakan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, terus restitusi. Nanti akan dibawakan lagi Ibu Pupun tentang apa itu segitiga restitusi, dan nanti akan dibawakan oleh Pak Adi Mese tentang keyakinan kelas. Jadi sebenarnya materi ini dibawakan oleh satu orang, tapi karena kami di SMP 2 ini ada 4, jadi kami berkolaborasi karena audiensnya sama. Jadi kami membagi topik-topik sehingga bisa disampaikan dengan baik. Untuk saya sendiri itu membawakan materi tentang budaya positif, budaya positif, dan topiknya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Bapak Ibu, saya memulai dengan sebuah ice breaking. Jadi Bapak Ibu kalau setengah mati kok. Iya, ini ada sedikit ice breaking, tapi kayaknya sudah ada bocoran bahwa ada yang sudah tahu. Tapi saya punya aplikasi menarik. Ketika kalau buka Kekel, itu ada aplikasi namanya Kelas Point. Bapak Ibu ketik Kelas Point lalu masukkan kodenya 90997. Nanti jawabannya tinggal diketik. Nanti saya akan kasih tampil di sini. Di Kekel itu saya ada kirim aplikasi namanya Kelas Point. Klik, langsung dia minta kode, Bapak Ibu langsung masukkan 90997. Langsung ketik jawabannya, ikan apa yang suka berhenti? Itu ada ikan. Nah, jawabannya dimasukkan di sini Bapak Ibu, supaya kita bisa lihat. Itu ada yang kita ambil tahu. 90997. Ikan apa yang suka berhenti? Sedikit-sedikit berhenti, sedikit-sedikit berhenti. Itu ikan yang perut. Ikan pemalas. Ikan apa ya yang suka berhenti-berhenti? Ikan kupu-kupu. Ah, ini bukan dari ikan. Gambar ikan itu dah yang Oke, apakah sudah ada yang ini? Oke, jawabannya sudah diketahui Bapak Ibu, ikan paus. Jadi biasanya pause. Nah, ikan paus. Nah, jadi sedikit-sedikit dia berhenti. Baik, Bapak Ibu, ini tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kita sebagai seorang guru saat ini kita hadir mengajar di kelas tepat waktu. Ini sebuah refleksi di awal. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh Ibu Kepala Sekolah? Dan apakah kemudian mendapat surat peringatan atau menghindar ketidaknyamanan dan hukuman? Ataukah Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan? Apakah Bapak Ibu akan mendapatkan penghargaan sebagai guru yang paling terbaik atau berprestasi? Mendapatkan imbalan atau menghargai penghargaan dari orang lain? Dan apakah Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Bapak Ibu sendiri sebagai teladan bagi murid-murid? Apakah Bapak Ibu karena Bapak Ibu dipercaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontohi oleh murid-murid? Menghargai nilai-nilai itu sendiri yang sudah disampaikan oleh Ibu Nuni tentang nilai-nilai kebajikan,
Manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiganya? Ada tiga motivasi Bapak Ibu. Ada orang membuat sesuatu karena ingin dipuji, ada orang membuat sesuatu karena ada aturan. Nah, ada orang membuat sesuatu karena dari dalam dirinya sendiri. Itu yang benar. Kesadaran diri sendiri. Nah, kesadaran dari dalam dirinya. Jadi ada tiga motivasi, Bapak Ibu. Silakan memilih motivasi mana yang selama ini kita buat. Atau saya datang terlambat karena saya takut aturan, atau memang karena punya niat menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak, bahwa saya mau memberikan role model, saya menjadi role model atau menjadi contoh untuk anak-anak saya di sekolah. Nah, bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Bapak Ibu, saya minta siapa yang bisa memberikan penjelasan kalau Bapak Ibu datang tidak lagi ada aturan yang mengikat, atau tidak lagi ada teguran dan lain sebagainya, tapi datang punya niat sendiri bahwa saya harus menjadi contoh. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu, silakan. Berikan alasannya kenapa datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid, bukan karena ada aturan, bukan karena ada teguran, bukan karena ada hal-hal yang lain. Motivasi yang ketiga yaitu datang dari diri sendiri. Oke, Pak Pedang. Ini yang sangat melekat ini. Baik, terima kasih. Saya tadi juga mau angkat tangan ngomong tentang disiplin, ya. Jadi disiplin itu lahir dari hati nurani, ya. Dari hati nurani orang yang bersangkutan. Jadi bukan karena ada aturan, ya, yang mengatur dia harus disiplin, ya. Tidak juga kesepakatan. Tetapi itu lahir dari hatinya untuk dia mau melaksanakan tugasnya. Disiplin banyak. Kalau ngomong tentang disiplin datang sekolah saja, kalau dia datang tanpa harus dia mendapatkan penghargaan, dia datang pagi, itu sudah menunjukkan bahwa dia disiplin. Dan itu sikap disiplin itu nanti dia tunjukkan kepada siswanya, kepada peserta didiknya. Datang pagi, kemudian masuk ke kelas, disiplin masuk kelas, itu pun contoh, ya. Contoh teladan dari guru bahwa begitu, ya, jam belajar dia sudah menuju ke kelasnya, ya, menunjukkan. Dan itu datang dari guru, bukan tunggu nanti dibayar dulu pakai bunyi, ya kan, bunyi bayar sana baru terjadi, ini sebelumnya, ini nanti padang lihat dari sana, nah, ditegur dan lain sebagainya. Tetapi begitu, ya, jam mau belajar, belum dia sudah bergerak untuk menuju ke kelas. Nah, itu yang datang dari dalam diri. Berarti tidak perlu dikasih ingat lagi karena sudah terpola. Kalau menurut saya itu sudah terpola dari sananya memang. Ya, untuk dia hidup disiplin sudah terpola. Ya, mulai dari rumah tangga, ya, datang di tempat kerja atau di masyarakat, itu sudah terpola kehidupannya bahwa memang dia hidup dengan disiplin, ya, tanpa harus dipaksa, tanpa diberikan reward, restitusi dan lain sebagainya. Begitu. Ya, kalau saya mungkin tidak mau menyombongkan diri, saya dari SD dan dari sekolah sudah menunjukkan disiplin. Ya. Saya itu pasti paling setiap hari itu terus terang saya bukan mau menceritakan kehidupan saya, ya. Karena saya belajar untuk disiplin dari sana. Bahkan sampai sekarang pun itu yang saya pegang. Begitu. Dan saya tahu, Bapak Ibu tahu bahwa saya bukan karena tunggu nanti mungkin diberikan penghargaan oleh kepala sekolah kemudian saya harus datang pagi, ya. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa saya dari dalam diri saya memang sudah disiplin sehingga saya harus menunjukkan itu kepada teman-teman semua.
begitu, kepada siswa yang saya ajarkan, begitu. Jadi ya kesimpulannya kalau menurut saya itu disiplin itu memang lahir dari dari hati nurani untuk kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Terima kasih. Kita kasih tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, sekali lagi tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan, dan luar biasa bahwa disiplin itu harus muncul dari dalam diri. Oke, kita lanjut. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Bungkus jawabannya sebentar, saya kirim link. Bapak Ibu tidur-tidur tinggal isi. Oke, yang berikut, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Bapak Ibu? Simpan jawabannya sebentar, saya kirim link. Nilai-nilai kebajikan apa yang selama ini Bapak Ibu berusaha tanamkan pada murid-murid Bapak Ibu di kelas atau di sekolah? Nanti saya kirimkan link. Linknya seperti ini. Bapak Ibu kalau sekarang diisi juga boleh, tapi saya mau sebentar malam biar kita lebih fokus, lebih tenang, baru kita isi, sehingga jawaban yang muncul juga kita kirim juga di ini juga lebih keren. Oke, ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Dalam menjalankan peraturan apapun, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, Bapak Ibu, hal-hal kecil yang kami sudah lakukan di kelas itu bisa nanti menjadi sebuah keyakinan sekolah. Jadi kita mulai dari dalam kelas, nanti berdampaknya kepada sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu yang harus terjadi. Jadi Bapak Ibu, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Dalam materi ini akan diperkenalkan tentang disiplin positif yang dinamakan restitusi, yang nanti akan diperjelas oleh Ibu Bubun. Nah, restitusi adalah program menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus perlakukan orang lain. Itu nanti akan dijelaskan lanjut oleh Ibu Bubun. Saya lanjut. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, hukuman itu sesuatu yang sangat menyakitkan dan harus terjadi. Bapak Ibu, ketika memberi hukuman pada anak itu ada kesakitan yang luar biasa terhadap anak. Lalu konsekuensi, sesuatu harus terjadi tapi sudah ada kesepakatan. Kalau restitusi itu merupakan suatu pilihan, suatu pendekatan, suatu metode sehingga anak-anak bisa menyadari atas apa yang sudah mereka lakukan, kesalahan tersebut. Lalu yang berikut, hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Bapak Ibu, hukuman itu akan menimbulkan trauma yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Bapak Ibu dulu mungkin masih mengingat waktu SD, SMP dikata kasar oleh Bapak Ibu di kelas, atau dihukum berlutut, atau dihukum. Sampai sekarang kita masih ingat. Saya masih ingat, saya punya guru itu pukul saya dengan kayu. Dulu di kampung itu kayu kecil yang pakai buat pagar itu, gara-gara pakai sepatu tidak sesuai, pukul itu kayu, kaki ini sampai itu kayu tinggal sepongan di tangan. Sampai sekarang saya benci sekali dengan guru itu karena pengalaman sedikit. Tapi itu yang sesuatu yang terjadi jangka panjang. Lalu konsekuensi tidak nyaman bagi murid. Nah, anak untuk jangka dia tidak nyaman, tapi dia hanya hilangnya cepat dalam waktu pendek karena dia melakukan itu dengan konsekuensi. Kesepakatan. Hari ini kita panggil dia, tapi dia cepat melupakan itu karena kita sudah ada kesepakatan dengan dia. Lalu kalau restitusi menguatkan
untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kita kasih kekuatan kepada dia supaya dia menemukan kembali dia punya jati dirinya, menyadari kembali atas kesalahannya dan berdampaknya pada masa yang akan datang. Lalu berikut, murid atau anak akan tersakiti. Bapak Ibu coba buat penelitian terhadap anak-anak yang kita memberikan hukuman. Kita Bapak Ibu sudah berpuluh-puluh tahun kita jadi guru. Coba panggil mereka, tanyakan, pasti mereka akan membekas sesuatu rasa sakit hati atau sesuatu yang tersakiti di hati mereka. Itu susah untuk mereka lupakan. Walaupun ketemu kita, aduh ibu selamat siang, aduh ibu mengajar saya, tapi di belakang, aduh itu ibu itu dulu pernah hukum saya di kelas, saya jengkel sekali. Tapi mereka tidak akan ngomong langsung di kita, tapi sesuatu itu terselubung. Lalu kalau konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Dia tidak nyaman karena kita kontrol dia dengan kesepakatan yang ada. Kita buat kesepakatan, dia merasa sesuatu yang kita pantau terus dia tidak nyaman, tapi dampaknya dalam waktu pendek. Murid akan mendapatkan penguatan itu untuk restitusi. Perilaku pasif, agresif meningkat. Lihat anak-anak melawan. Anak-anak kita itu suka melawan, agresif. Nah, kalau konsekuensi, penguatan hanya diberikan bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan kalau pakai restitusi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau murid sampai tidak takut dengan kita, tidak bisa ada gunanya lagi kita mengajar dia. Semua akan stop. Kalau sampai murid tidak takut, tidak akan ada sesuatu yang akan kita buat untuk dia jadi baik. Kalau sampai anak sudah tidak bisa takut guru, itu karena efek dari hukuman tersebut. Lalu konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Hari ini kita buat kesepakatan, minggu depan kita kesepakatan ini kita buat lagi sesuatu, sehingga terus menerus akan melatih kemandirian murid. Lalu restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Ini banyak Bapak Ibu, nanti materinya mungkin kami share juga di grup biar Bapak Ibu bisa baca. Ini tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini banyak, peraturan adalah kamu harus. Jadi kalau kita memberi hukuman, kamu harus buat ini, kamu harus tulis ini, kamu harus ini, kamu harus. Jadi itu menjadi sesuatu hukuman. Hukuman itu bisa secara psikis, bisa juga secara non psikis. Secara verbal pun itu juga bisa melakukan hukuman. Lalu ini untuk yang negatif. Jadi ini kalau hukuman itu berbentuk negatif, konsekuensi itu netral. Lalu restitusi itu positif. Kalau negatifnya begini, awas kalau tidak dilakukan lagi, nanti kamu itu adalah sesuatu hukuman dalam bentuk verbal. Lalu lakukan apa yang saya katakan. Jadi kalau untuk konsekuensi itu, lakukan apa yang saya katakan. Jadi anak-anak itu dia sudah ada aturan kelas yang sudah ini. Jadi ketika mereka membuat kesalahan itu, apa yang kamu katakan? Karena kesepakatan itu mereka yang buat. Apa yang kamu tulis? Nah, lalu tentang untuk restitusi Bapak Ibu, apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu nanti membutuhkan materi, jadi saya tidak bisa ulaskan di sini. Saya lanjut saja Bapak Ibu. Lalu berdasarkan bagan Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Bapak Ibu memberikan hukuman para anak itu tidak terencana dari rumah mau hukum anak. Tapi ketika anak itu di depan kita buat kesalahan langsung, tidak spontan, tidak akan terencana. Lalu anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Mereka jalan kayak bingung-bingung, saya dihukum kenapa saya tadi. Mereka jalan mencari sesuatu yang tidak tahu kenapa saya dihukum. Nah, itu mereka juga tidak dilibat. Kalau hukuman bersifat satu arah, hukuman itu bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum maupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid
sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nanti akan dibahas secara detail oleh Pak Adimese. Ya, Bapak Ibu, jadi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan sesuatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar, jadi kita sudah punya kesepakatan bersama. Jadi ketika murid melanggar kesepakatan ini, maka konsekuensi itulah yang kita berikan. Konsekuensi juga bukan guru sendiri yang membuat, konsekuensi juga disepakati oleh murid. Misalkan dia tidak kerja PR sudah berapa kali, konsekuensi untuk dia apa? Lalu ini hukum oleh penghargaan. Ini sangat menarik, tapi mohon waktu bermenit. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan atau melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfie Kohn. Alfie Kohn, ya, dia mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi menurut Kohn itu secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi tidak ada penghargaan di luar itu. Kohn selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini. Jadi Alfie Kohn itu sudah melakukan suatu penelitian tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya itu sama dengan menghukum seseorang. Ini pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita ingin dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dan dalam diri. Karena kita kasih dia penghargaan terus, jadi dia merasa dia sudah hebat. Buat apa lagi dia ada motivasi dan dalam diri? Karena dikasih penghargaan terus. Jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka setelah kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita mendapat penghargaan terus sampai kita tidak menyadari apa yang kita lakukan sehingga orang memberikan penghargaan. Kita lupa sudah itu. Lalu berikut, penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nanti dia dapat penghargaan sama kota yang lain sebenarnya bisa juga, Pak. Nah, itu mulai muncul seperti itu. Jika seorang guru sering memberi penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi agar untuk menyenangkan gurunya, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Anak-anak akan mencari sesuatu yang tidak jujur karena kita mau memberikan penghargaan. Segala cara mereka tempuh karena mereka mau mendapatkan penghargaan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi itu penghargaan itu menciptakan persaingan. Kita kasih anak-anak akan ada persaingan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Itu hari penghargaan terus Ibu Mesa, penghargaan terus Ibu Mesa, penghargaan orang lain berhenti untuk mencoba. Kasih dia. Kalau dia yang lain dia dapat penghargaan terus. Nah, orang lain akan berhenti untuk melakukan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Menurut riset, menurut yang tadi Alfie Kohn, dalam sebuah penghargaan pencobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberi jawaban benar, sementara sebagian yang lainnya tidak. Hasilnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Padahal mereka dapat penghargaan, tapi setelah diteliti, anak-anak yang mendapat penghargaan lebih banyak buat kesalahan. Lalu penelitian yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu.
Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat. Setiap kali muncul, beberapa anak diberi permen. Setiap mereka memberi jawaban yang benar. Dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja jawaban yang benar. Hasilnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Anak-anak yang mendapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya menjawab jawaban yang benar. Kita kasih permen terus, tapi tidak sadar bahwa jawaban mereka telah. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah dan penghargaan yang bisa mereka dapat bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi efek penghargaan itu luar biasa, Bapak Ibu. Penghargaan menghukum. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu menghukum orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukum adalah hal yang sama, karena kedua mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Lalu motivasi dari dalam diri, intrinsik, sudah dijelaskan oleh Bapak Dan tadi. Disiplin itu harus muncul dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata dan menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya merupakan suatu penghargaan. Saya kata-kata ini saya merinding, karena kita mengambil kebahagiaan anak-anak kita dengan memberi penghargaan. Atau ketika anak-anak mengerjakan, aduh saya benar, itu kebahagiaan yang mereka miliki, tidak bisa diberikan oleh orang lain. Ketika anak-anak sudah menyelesaikan sesuatu dan dia diam gembira dengan spontan dan dia merasa bangga sekali, itu adalah sebenarnya penghargaan sesungguhnya. Tidak perlu lagi kita kasih penghargaan karena dia sudah bangga, dia sudah senang, dan itu akan memotivasi dia terus-menerus untuk dia mau melakukan hal ini. Jika kita memberi penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Anak sudah menyelesaikan, sudah dia gembira, sudah senang, itu sebenarnya penghargaan yang sesungguhnya. Oke, terima kasih materi yang saya berikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Sampai Salam. Oke, mungkin saya kembalikan kepada Bapak Putu sebagai moderator kami. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan lagi buat Pak Yosi yang begitu semangat menyampaikan materi yang luar biasa. Ada 3 hal, yaitu penghargaan, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini nanti kita renungkan semuanya. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Satu saja. Oke, ke Pak Richard. Sudah duluan. Siapa yang cepat dia yang dapat. Baik, silakan Pak Richard. Bagi saya menarik yang tadi tabel hukuman, kesepakatan atau apa dengan restitusi, konsekuensi, Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di situ dibuat tabel dan dipilah hukuman total identitas gagal, sedangkan konsekuensi dari restitusi itu total identitasnya sukses.
Minta maaf kalau saya mungkin kurang terlalu setuju dengan pernyataan itu, bukan karena mungkin gaya saya sering kasih hukuman, bukan ya, tapi saya berpikir, minta maaf, saya ngomong apa adanya. Menurut saya terlalu idealis. Bagaimana saya usul? Saya langsung saja usulnya. Bisa tidak dalam konteks SMP 2 kita kolaborasi yang 3 ini? Karena belum ada pernyataan bahwa sesungguhnya restitusi itu sukses 100%. Menurut saya. Karena saya sudah hidup, sudah ini mau 50 tahun nih. Sesungguhnya restitusi itu tidak 100% sukses membuat anak berubah. Karena membuat anak berubah perilaku, karena saya tidak tahu penelitian ini dia punya respondennya dari mana. Kalau respondennya seluruh dunia diterima, begitu. Teori ini mungkin saja respondennya Jawa, yang harus omong dengan lembut, gitu. Bagaimana kalau konteksnya NTT? Bagaimana kalau konteksnya latar belakang keluarga? Karena kita di dunia pendidikan ini kayak sebaiknya kita jangan buat diri kayak malaikat di dunia pendidikan. Karena kita ambil yang sampah-sampah bawa dari rumah bawa sini baru urus. Bahasa kasarnya begitu. Sehingga bagaimana dengan latar belakang keluarga juga mempengaruhi. Sejak dia lahir, dia ketemu hal yang begitu terus. Contoh, saya pernah bicara dengan anak-anak. Waktu kalian datang sekolah, itu kalian dididik. Dididik itu berarti kalian salah satu bagian dari mendidik itu merubah perilaku kalian. Kenapa? Karena perilaku kalian itu terbentuk mulai kalian lahir itu. Contohnya dalam keluarga. Kalau tiap hari dia dengar orang tua memaki aco, pasti. Nah, dengan seperti itu, makanya saya usul kalau bisa kita kolaborasi yang 3. Karena saya pikir juga harus ada unsur hukumannya untuk kasus anak-anak tertentu yang mungkin harus dihukum. Mungkin ada yang bisa dengan buat kesepakatan, dia konsekuensi dengan kesepakatan itu. Ada yang harus melalui restitusi, omong bye-bye, nah jangan buat lagi ya. Tapi ada konteks anak-anak tertentu yang harus keras. Ya Bapak Ibu, kita semua kalau mungkin kan kita asli NTT, kita tahu bagaimana karakter kita. Nah, supaya jangan sampai berat sebelah, jangan juga main hukum-hukum saja, jangan hanya main konsekuensi dari restitusi saja. Bagaimana kita gabung 3 konteks untuk kita terapkan di konteks SMP 2. Mungkin itu saya rasa kalau kita baca di kita punya buku daftar buku tata tertib itu sudah lengkap nih 3 nih. Kalau kita baca baik-baik kita punya buku tata tertib, 3 ini sudah lengkap tuh. Karena kita tidak hanya sampai kepada judge dia harus disita HP-nya atau mungkin tidak hanya langsung dikeluarkan atau tidak hanya langsung di yang orang kategori hukuman, tetapi kan kita melalui dengan konsekuensi. Contoh salah satunya kita membuat kesepakatan antara orang tua dengan sekolah, itu kan bagian dari konsekuensi. Seperti itu. Kalau sudah tanda tangan ini terus langgar nanti begini. Saya pikir aturan sekolah di SMP 2 itu sudah mencakup 3 ini. Hanya mungkin kita yang kurang mungkin penerapan. Yang mungkin kita mesti kesepakatan penerapan 3 ini, kita kolaborasi, kita jalankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Richard. Silakan Pak Yosi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Richard. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Pak Richard. Tapi sepertinya tidak ada pertanyaan, tapi hanya usul saran.
Memang teori-teori yang kami pelajari ini tidak semuanya sudah 100% itu, artinya semuanya itu sudah diterapkan di sebuah lembaga atau sebuah institusi. Semuanya itu masih kembali kepada institut, bagaimana kita menerapkan disiplin positif atau budaya positif itu di sekolah. Kalau memang ada hal-hal seperti memberi hukuman itu, tadi saya sudah uraikan bahwa hukuman itu terjadi dengan spontan, tanpa ada dia satu arah, tanpa ada kesepakatan kita dengan anak. Jadi makanya kita arahkan ke konsekuensi. Jadi sesuatu yang kita berikan kepada anak-anak seperti yang kesepakatan orang tua maupun kesepakatan di kelas, tujuannya adalah konsekuensi tersebut. Dan untuk pendekatannya itu adalah restitusi. Kok nanti sampai ada pun yang harus beri hukuman karena karakteristik daerah kita dengan siswa dengan anak seperti ini? Ya, mari kita membaca kembali efek dampak dari hukuman itu seperti apa. Kalau memang ada dampak yang itu hukuman itu membuat anak untuk jerah dan ada hukuman itu membuat anak menjadi lebih ini, ya mungkin kita sepakati bahwa hukuman itu memang perlu harus diterapkan di SMP 2. Tapi kalau memang dampak yang terjadi atau efeknya bahwa selalu menimbulkan sesuatu, kita belum terlalu membuat sebuah umpan balik atau sebuah refleksi bersama anak-anak yang selama ini kita berikan hukuman kepadanya. Kita tidak pernah mengetahui apa perasaan, apa yang mereka rasakan, apa yang ini. Coba mungkin perlu kita buat itu anak-anak yang setelah kita hukum, mungkin kita beri refleksi atau umpan balik. Dari situ baru kita bisa, kalau memang hukuman menjawab anak-anak bahwa hukuman itu semuanya membentuk mereka jadi baik dan mereka menjadi jerah, ya kita sepakat kalau memang hukuman itu yang. Tapi kalau jawaban anak-anak bahwa hukuman itu menyakitkan, membuat itu, maka kita tinjau ulang bahwa ternyata hukuman itu tidak baik untuk kita terapkan. Mari kita lakukan dengan namanya konsekuensi dari apa yang ada di sekolah, termasuk aturan yang kita tegakkan dan juga kesepakatan yang kita berikan. Saya melihat Pak Jincer juga sedikali kita mendisiplinkan anak itu banyak hal yang di luar dugaan. Karena anak ini dengan dia punya karakter latar belakang yang berbeda-beda. Tapi mari kita kembali, kita berkolaborasi. Kalau memang ada hal yang memang perlu harus kita dihukum, kita harus garis bawahi mana. Tapi ingat, hukuman itu dampaknya itu sangat negatif dan dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dia kembali menjadi baik. Terima kasih, itu jawaban dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Yosi. Saya pikir cukup untuk sesinya Pak Yos. Terima kasih Pak Richard sudah bertanya dan ini menjadi perenungan kita bersama juga bagaimana untuk kedepannya. Baik, kita akan lanjutkan. Ya. Sambil mempersiapkan Pak Adi, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama kami bersyukur sekali bisa hadir dan mendengarkan kurang lebih sudah 2 materi. Yang kedua, memang kalau kami ilmu sosial secara khusus geografi, adaptasi itu kurang lebih ada 3. Adaptasi morfologis, adaptasi fisiologis, dan adaptasi yang sifatnya genetis. Ada situasi di mana sebagian besar teori kita memang diadopsi dari luar. Dari luar dalam perspektif 2. Perspektif luar itu bisa saja barat. Mari kita baca hampir sebagian besar teori pendidikan, itu pasti bicara tentang Paul Freire dan Tracy, atau bicara terkait dengan teman-teman kita di Amerika atau bahkan Eropa. Saya pernah kurang lebih berkesempatan mengunjungi sekolah-sekolah di Amerika dan Eropa. Kita memang punya model adaptasi yang sedikit berbeda. Mari kita lihat misalnya adaptasi fisiologis. Kondisi Eropa itu mereka bilang musim panas itu bagi kita di sini musim dingin. Karakter mereka sangat terbentuk dari adaptasi. Satu, adaptasi genetis misalnya. Mereka lahir dari ras yang tentu sangat jauh berbeda dengan kita. Saya ambil contoh saja kalau kita Indonesia, kita ini kan masuk kategori di bagian sini ini kita berbeda tentu dengan teman-teman di tengah, berbeda dengan teman-teman di barat. Pada model adaptasi itu saja dia akan melahirkan model pendekatan dalam dunia pendidikan yang tentu berbeda. Saya sendiri, bukan ini saya kira Pak Yos masih ingat kami diskusi di piket, itu sangat panjang. Tadi kami masih di kantin dan Pak Richard diskusi soal menarik, soal anak tidak boleh tidak naik kelas.
anak tidak boleh tidak lulus. Lalu kita punya nilai begini pada mereka untuk apa? Lalu kita bicara tentang KKN, kita bicara tentang absen, kita bicara tentang anak harus datang tepat waktu, kita bicara tentang anak tidak boleh dapat nilai yang tidak baik. Dan pada saat yang sama anak harus naik kelas. Misalnya, dan saya kembali ke soal adaptasi. Jadi memang ada sedikit dialog yang serius terkait dengan misalnya pendekatan-pendekatan yang kita anggap sangat baku, yang memang harus kita pakai di sebuah wilayah tertentu. Padahal saya bilang secara fisik daerah kita berbeda, secara genetis kita berbeda jauh, maupun secara fisiologis fisik kita jauh berbeda. Kita akan jauh berbeda dengan orang Afrika. Jangan itu di Kupang sekian detik saja orang Flores berbeda dengan orang Timur, berbeda dengan orang Rote, berbeda dengan orang Sabu. Dan kita akan bertemu dengan yang tadi saya heritage itu, yang saya bilang tentang heritage itu akan ketemu di situ maksud saya. Pendekatan ke orang Timur bisa kita pakai pantun, dia ngerti. Makanya orang Timur pandai berpantun. Kita bicaranya lama sekali. Omat mah tolong Fatum Mese, Fatum Tiongban Penoki. Misalnya, itu bahasa Timur, pantun dalam bahasa Timur. Waktu orang masuk minta dia akan pakai kalimat itu. Ada orang dia ada beda. Dia lebih ke bernalar. Tidak benar dia langsung di muka. Orang Timur sudah bisa. Dia sudah bisa langsung di muka. Misalnya, oke. Sehingga saya bilang tadi, kita dialog ini memang dia sedikit lebih berbeda. Sehingga sampai di tahapan ini saya tidak dalam rangka kita bilang teman berempat ini kenapa atau kami paham benar tentang itu, tapi ini dialog yang menarik untuk kita temukan satu model. Karena begini, menarik ya Bapak Yosi bilang penghargaan jangan diberikan ke anak, karena ternyata anak bisa terhukum oleh penghargaan itu. Lah pertanyaannya, terus reward and punishment posisinya di mana? Terus kalau anak kuat baik kita tidak boleh uji ya? Saya punya misalnya ini pertanyaan kritis, tapi maksud saya untuk kita dialogkan dan kita temukan sehingga kita tidak telah bulat-bulat. Kalau tidak memang kita lumayan saya bilang tadi politik fisiologis, genetis, dan morfologis. Yang terakhir, saya punya dua pikiran terkait teori pendidikan. Ada yang disebut behaviorisme, ada yang disebut dengan progresivisme. Dalam perspektif behaviorisme, anak itu bertumbuh dan berkembang dan karakternya akan berubah dari waktu ke waktu. Makanya saya selalu bilang begini, anak SMP tidak bisa kita paksa dia untuk persis seperti kuliah, tidak bisa. Karena dalam proses kemudian perubahan perilaku itu akan muncul pada tahapan tertentu di mana tingkatan dia untuk memahami segala sesuatu menjadi baik. Saya kasih contoh saja, saya orang IPS. Saya sendiri sekarang misalnya paham bahwa matematika saya tidak begitu pandai waktu sekolah. Tapi guru memberi penghargaan atas kerajinan saya, atas ketekunan saya, atas kemauan saya untuk mengikuti proses belajar dengan baik. Lalu kemudian saya diberi penghargaan dan kelas. Pada kalau guru bilang kita menilai murni, apa iya semua kita lulus matematika dengan murni? Lalu, apakah itu bukan penghargaan? Kan kita akan bilang, apakah itu bukan penghargaan? Misalnya, atau kita bicara progresivisme, ada masing-masing yang tahapan perkembangan, ada progres di sana. Sehingga saya bilang, mungkin hari ini dia terlambat, tapi kita percaya bahwa ada progres. Besok dia akan datang lebih tepat, besok lagi dia datang lebih tempo, besok lagi dia. Kita tidak bisa langsung tiba-tiba besok datang sini, tidak bisa. Nah, dalam perspektif dua teori ini, saya kembali ke tadi bahwa memang ada dialog yang menarik terkait dengan model adaptasi perspektif teori di setiap wilayah. Saya ingin tutup dengan begini. Indonesia ini, saya kira Mama Irni dan Mama itu yang bahasa Inggris, Mama Neo kan sudah pernah ke Australia. Mama Neo ya? Ya Mama Irni. Saya kira begini, ada yang menarik tentang Indonesia ini. Jadi ini menurut saya perlu nanti kemudian kita dialog dalam konteks kita yang kedua. Ini kan kita memulai. Kan Pak Yosi tadi sudah bilang bahwa kita akan ada proses-proses selanjutnya. Karena ada banyak hal yang memang harus seperti, ya mohon maaf kalau saya diskusi dengan teman-teman di Aceh, mereka bilang Indonesia ini bukan Jawa saja. Misalnya ya. Jadi semua perspektif teori itu di Jawa. Saya kasih contoh. Kemarin ada teman saya cerita dari saya pandai, satu kepala sekolah. Imam Pak David. Kami waktu presentasi, mereka tidak mau sebut murid itu dengan kalian, Anda, kamu. Lalu kami, otak saya kesulitan. Ini bukan cara pembahasan materi, tapi menggunakan kata yang menurut dia pas. Padahal kata-kata itu dalam
perspektif kami biasa. Kecuali saya bilang lu, itu bahasa pasar. Tetapi kalau kamu, Anda, kalian, tapi dia mengenalkan peserta didik, siswa, murid atau dan seterusnya. Misalnya ya, nah ini maksud saya contoh-contoh kecil di mana memang kita perlu benar-benar mengambil separuh untuk diadopsi, tapi ada dialog kita yang lebih panjang sehingga kita tidak dalam perspektif programming saja. Begitu ya? Jadi ini karena satu program nasional dalam proses kemudian harus sekolah itu penggerak, harus ada guru penggerak, lalu kemudian saya masih ingat kita dulu kan ujian nasional ya. Jangan lupa dalam perkembangan kita tidak ada lagi ujian nasional karena penghargaan pada kekayaan Indonesia dalam perspektif budaya heritage itu. Saya tadi makanya tadi saya maksud mau ulang ke saya sedikit yang di desa esensial itu, tapi kemudian tidak diulang itu karena tadi saya sedang bicara tentang Stephen Covey, dia bahkan sudah bicara tentang habits, bukan seven lagi kan. Maka saya mendengar apa itu seven yang dimaksud itu atau bukan. Sekali lagi, pada konteks itu sekali lagi, ini dialog yang menarik. Karena memang saya kira ini ada banyak Pak Thomas sudah 30-an tahun mengajar, masing-masing kita dengan perspektif. Memang kita semua pro pada perubahan, itu prinsip. Kita semua pro pada perubahan. Kita semua pro pada bagaimana kemudian kita akan menemukan cara-cara baru untuk bisa kita punya kemajuan yang signifikan. Dan SMP 2 sebagai kita bilang top school atau yang kita sebut sebagai cahaya itu, ya saya bilang mesti kita temukan karena begini, supaya kita jangan berkutat pada metode dan lupa isi juga, jangan lupa. Karena kadang-kadang kita berkutat di metode lupa isi. Saya kasih contoh, saya tanya berapa kelurahan di Kota Kupang, tidak tahu. Misalnya, berapa kecamatan di Kota Kupang, tidak tahu. Kota Kupang ini artinya apa? Tidak tahu. Misalnya ini sederhana, angin itu apa? Iklim dan cuaca pembeda apa? Garuk kepala apa? Pada konteks ini, ya tadi kita bilang hukuman, disiplin, penghargaan dan lain-lain kita bisa dialog sehingga benar-benar SMP 2 akan lari secepat kilat untuk pencapaian ini, tapi kita benar-benar ada pada rel yang sesungguhnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini masukan dari Pak David yang akan menjadi bebas kita untuk diskusikan selanjutnya, Pak ya. Jadi Oke, saya terima kasih banyak karena Pak Richard dengan Pak David membuka kitab pikiran kita. Saya sangat terbuka, welcome kapan kita diskusi. Saya kemarin diskusi dengan Pak David itu hampir 1-2 jam. Tapi itu sesuatu hal yang saya dapatkan dan saya ingat betul kakak. Jadi ini orang-orang yang seperti ini, mari kita duduk sama-sama bagaimana kita melakukan perubahan. Karena perubahan itu sakit. Orang mau melakukan perubahan itu harus sakit. Kalau dia tidak sakit, dia tidak bisa buat perubahan. Mari kita sakit dulu baru kita bisa berubah. Terima kasih. ya, baik, terima kasih. Perubahan membutuhkan kerendahan hati untuk terbuka menerima setiap masukan. Terima kasih Pak Yosi.